Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini, dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan dibangkitkan pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul, tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, suster, bruder sekalian, pada hari ini kita merayakan malam Paskah, dan kita semua tahu bahwa malam Paskah itu kebangkitan Tuhan. Setelah kita 40 hari mengalami masa Prapaskah, lalu ada Minggu Palma, Kemis Putih, Jumat Agung, dan hari ini kita merayakan malam Paskah. Sumuk ya, udah kepet-kepet. Dan hari ini tadi kita melaksanakan ibadatnya atau ekaristinya masih dengan cara yang sederhana, karena bacaannya yang dibacakan baru 3, baru Keluaran, lalu Epistola, lalu Injil. Kalau aslinya itu kan ada 9, mungkin, tapi juga jarang sih dilakukan 9 itu, karena biasanya kadang-kadang cuma 5 kalau dalam sebelum pandemi itu. Tapi kapan-kapan boleh tuh 9 bacaan gitu ya, mulai jam 9 malam selesai jam 3 pagi. Wah, seru. Tinggal turun kalau itu. Tetapi itulah kemeriahan malam Paskah. Liturginya memang disetting sedemikian rupa agar kita merasakan ada perubahan dari sebelum kebangkitan dan sesudah kebangkitan. Tadi kita masuk ke dalam liturgi dengan gelap atau upacara cahaya, tidak ada cahaya sama sekali. Kemudian ada satu cahaya dari lilin Paskah dan kemudian menyebar ke kita semuanya. Juga Paskah itu kan dari mati menjadi bangkit dan seterusnya. Maka ada perubahan dari gelap menjadi terang, dari mati menjadi bangkit. Dan itu juga yang diharapkan kepada kita yang merayakan Paskah, yang merupakan kebangkitan Kristus. Diharapkan kita itu juga ada perubahan. Ya, sederhananya ada perubahan yang baik dalam kehidupan kita sesudah merayakan Paskah ini. Tadi siang saat makan siang bareng Romo Murti, Romo Dadang, Romo Fikep, saya itu gumun itu umat Kalasan ya akeh ya jebulannya ya, karena dari Minggu Palma itu banyak gitu loh yang ikut misa. Tapi kalau mingguan enggak, maka kemudian doa saya, celetukan saya tadi siang, semoga setelah Paskah ini nanti kalau pas misa mingguan juga bisa seperti ini. Sanggup? Menjawab mung 10 ini. Sanggup?
sing jawab sing biasa nang gereja. Maka harapannya itu seperti itu. Dari Paskah ini muncul semangat kemudian menjadi pribadi yang lebih baik. Gambaran tadi itu loh, gambaran dari lilin Paskah lalu menyebar kepada semuanya. Harapannya adalah kita semua itu disemangati oleh api Kristus. Kalau hanya Kristus yang bercahaya, ya tetap gelap, tetap gelap. Tetapi kalau kita semuanya menyampaikan terang, dunia ini menjadi terang. Jenengan itu lebih senang terang atau gelap tuh jane? Tenan. Terang atau gelap? Kalau tidur? Terang. Wah, aku kayak koncone berarti. Saya kalau tidur nggak pernah gelap karena takut. Tapi ada yang suka gelap, bukan itu, tetapi lebih kepada kalau terang kita bisa melihat lebih jelas. Kalau terang, orang-orang di sekitar kita juga lebih jelas. Tentu terang dalam hal ini bukan soal situasi terang, tetapi situasi di mana kebaikan lebih kuat daripada kejahatan. Situasi di mana kita berupaya membawa Kristus yang bangkit itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka harapannya adalah Paskah itu tidak berhenti hari ini atau besok, tidak. Tetapi Paskah itu terus bergema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan semangat Kristus, kita terus mengembangkan, terus-menerus berupaya memperbaiki diri. Apalagi nanti pada malam hari ini kita akan membarui janji baptis kita. Dan biasanya ketika saya tanya nanti jawabannya pasti sanggup. Sanggup toh? Nah, iya. Maka sanggup juga dalam menjalankan hidup sehari-hari. Apakah Anda menolak setan? Ya, kami menolak. Wah, nanti pulang ketemu setan? Wah, beteni. Wah, cerak kuburan ya. Tetapi itulah kita nanti diperbarui janji baptis kita. Apakah kita menolak setan? Ya, kami menolak. Dengan segala tipu dayanya, ya kami menolak. Lalu itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu resikonya tidak mudah. Seperti bacaan pada malam hari ini, ada wanita-wanita ingin menengok makam Yesus, ya istilahnya berkunjung makam lah itu, tetapi ternyata Yesus sudah bangkit. Ketika wanita itu mengatakan kepada murid-murid Yesus, apa tadi yang dikatakan? Tidak percaya, omong kosong. Tadi kan gitu toh, kata-kata dalam Injil tadi. Ya sama, mungkin kita ingin berubah menjadi lebih baik, bisa saja ada yang tidak percaya. Bahkan ada yang mengatakan omong kosong atau malah ngelokke. Bahasa Indonesianya ngelokkan. Ngelokke itu apa ya bahasa Indonesia deh? Ngelokkan itulah pokoknya, saya nggak tahu. Tapi ada juga yang mungkin mengatakan, kamu itu cuma pura-pura atau kok tumben, janur gunung dan lain sebagainya. Bisa jadi kita mewartakan kebaikan, bisa jadi ada orang yang mengatakan kamu tuh sok suci, kamu itu sok baik, Allah itu apa, omong kosong dan lain sebagainya. Bisa saja terjadi, dan itu seperti dalam bacaan ini. Justru tantangan kita di situ. Apakah kita sebagai pengikut Kristus yang berupaya membawa kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, berani untuk bisa mewartakan terus-menerus meskipun juga ada tantangannya. Maka saya secara pribadi berharap Paskah kita tidak berhenti pada malam ini atau besok pada Paskah pagi dan seterusnya, tetapi justru malam ini menjadi start, menjadi awal untuk kita mewartakan terang Tuhan. Tadi ketika kita membawa lilin, walaupun cahayanya kecil, tapi dari sebelumnya tidak kelihatan kan jadi lebih kelihatan. Maka nanti harapannya kita bisa berubah menjadi lebih baik, membawa terang Kristus. Saya ingat di awal masa Prapaskah, saya mengajak umat untuk mencari satu sikap maupun sifat yang mau dirubah menjadi lebih baik. Masih ingat enggak ya? Wis lali.
Pak Rebu-Abu awal masa Prapaskah itu saya mengajak ada satu sifat dan sikap yang ingin kita ubah menjadi lebih baik. Masih sudah berubah atau belum? Sudah apa belum? Sifatnya aja apa Romo lali? Belum. Nggak apa-apa, bisa nunggu Paskah berikutnya nanti. Tetapi itu maksudnya, mengapa kok ada ajaan masa Prapaskah mencari satu sifat dan sikap agar kita bisa berubah menjadi lebih baik. Kita mulai dari satu dulu. Kita buat satu sifat atau sikap kita yang kurang baik menjadi pribadi yang lebih baik, menyampaikan kabar gembira Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga hari ini menjadi start awal, bukan akhir. Bukan sebagai sebuah wah wis Paskan, bukan. Lalu nanti Natalan, lalu Paskan lagi, bukan. Tetapi kita diajak untuk memaknai Paskah dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah bangkit, membawa terang Kristus dalam kehidupan kita setiap harinya. Mari mohon kekuatan dari Tuhan, karena memang kadangkala juga tidak mudah dalam kehidupan kita. Banyak godaan, banyak tantangan, tapi mari kita berupaya mewartakan terang Kristus itu. Kita hening sejenak.